Untuk menguasai keahlian fisik, baik itu melakukan tarian balet, memainkan alat musik, atau menjadi pebulu tangkis, membutuhkan latihan. Latihan adalah mengulang gerakan dengan tujuan penyempurnaan, dan latihan juga membantu kita melakukan sesuatu yang lebih mudah, cepat, dan meyakinkan. Terus, bagaimana latihan mengubah otak untuk membuat kita menjadi lebih mahir? Otak kita mempunyai dua jenis jaringan saraf, yaitu lapisan kelabu dan lapisan putih. Lapisan kelabu memproses informasi di otak, mengirim sinyal dan rangsangan sensorik ke sel saraf. Sedangkan, jaringan putih terdiri dari jaringan lemak dan serabut saraf. Agar badan kita dapat bergerak, informasi perlu berjalan dari lapisan kelabu otak menuju saraf tulang belakang melalui sebuah rantai serabut saraf yang disebut dengan akson menuju ke otot. Jadi, bagaimana latihan mempengaruhi kinerja otak? Akson yang terdapat di lapisan putih dibungkus oleh sejenis zat lemak yang disebut dengan mielin. Bungkusan mielin inilah yang berubah dengan adanya latihan terus-menerus. Mielin ini mirip dengan insulasi kabel listrik. Mielin juga mencegah pengurangan daya sinyal listrik yang dipakai oleh otak dan membantu pemindahan informasi secara efisien dan sepanjang jalur saraf. Beberapa studi yang menggunakan tikus menunjukkan mengulang-ulangi gerakan fisik akan menambah lapisan sarung mielin yang membalut akson. Semakin banyak lapisannya, maka balutan akan semakin tebal di sekitar rantai aksonnya, dan membentuk sejenis saluran informasi bebas hambatan hebat yang menghubungkan otak ke otot. Walaupun kebanyakan olahragawan dan artis menghubungkan kesuksesan mereka dengan ingatan otot, namun otot sendiri tidak mempunyai ingatan. Kemungkinannya adalah selubung mielin pada jaringan saraf yang memberikan olahragawan dan artis kehebatan mereka dengan jaringan saraf yang lebih cepat dan efisien. Banyak teori yang mencoba untuk membuktikan berapa jam, hari, atau tahun yang dibutuhkan untuk berlatih mencapai keahlian tertentu. Kita belum mempunyai angka pasti, tapi kita tahu bahwa keahlian bukan hanya tercapai lewat latihan berjam-jam. Keahlian juga membutuhkan latihan yang berkualitas dan efektif. Latihan efektif adalah yang konsisten, sangat fokus, dan menargetkan kelemahan dari kemampuan seseorang. Jadi, kalau latihan efektif adalah kuncinya, maka bagaimana kita mampu mendapatkan yang terbaik dari latihan? Cobalah beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah fokus pada tugas yang sedang dijalankan. Yang kedua adalah kurangi kemungkinan gangguan dengan mematikan komputer, TV, dan pengaturan ponsel Anda ke mode pesawat. Di salah satu studi, penelitian mengamati 260 murid yang sedang belajar. Secara rata-rata, mereka dapat menekuni tugas hanya dengan 6 menit. Laptop, smartphone, dan terutama sosial media adalah akar dari kebanyakan gangguan. Mulailah dengan cara perlahan-lahan. Koordinasi tercapai dengan pengulangan, walaupun salah atau benar. Jika Anda mempercepat kualitas pengulangan sedikit demi sedikit, peluang melakukannya dengan benar lebih besar. Oke, kita ke step selanjutnya. Pengulangan terus-menerus dengan jeda pada waktu tertentu adalah kebiasaan latihan dari performer elit. Banyak sekali studi menunjukkan banyak atlet top, pemusik, dan penari telah menghabiskan waktu 50-60 jam seminggu untuk menyempurnakan keahlian mereka. Mereka membagi waktu mereka untuk berlatih secara efektif dalam beberapa sesi setiap hari selama waktu terbatas. Dan akhirnya, latihan yang dilakukan di dalam otak secara jelas dan rinci. Memang mengejutkan, tapi banyak studi yang mengusulkan kalau sebuah gerakan fisik sudah mapan, gerakan itu dapat diperkuat hanya dengan dipikirkan saja. Contohnya seperti ini. Di sebuah studi, 144 pemain basket dibagi menjadi dua grup. Yang grup A, latihan melempar bebas dengan satu tangan. Sedangkan di grup B, hanya latihan memikirkan hal yang sama. Ketika mereka diuji di akhir minggu kedua dari riset ini, pemain menengah dan berpengalaman dari kedua grup menunjukkan kemajuan yang sama. Sejalan dengan ilmuwan mencari tahu rahasia otak kita, pengertian kita tentang latihan yang efektif akan menjadi lebih baik. Sementara itu, latihan secara efektif adalah cara yang tepat untuk mendorong kemampuan kita, mencapai level lebih tinggi lagi, dan meningkatkan potensi kita. Selamat mencoba! Hey, jika kalian belajar hal baru dalam podcast ini, klik tombol suka, lalu share kepada teman-temanmu. Inilah beberapa podcast lainnya yang bagus untuk menambah pengetahuan barumu. And have a nice day!